Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya, lagi di channel saya ini. Pada pertemuan kita kali ini atau pada video kali ini, saya akan mendapati janji saya untuk membuat sebuah video pembelajaran mengenai mengubah skema ke layout PCB dengan posisi komponen yang tidak sesuai dengan skema elektronikanya. Nah, kalau pada video sebelumnya yang sudah saya buat, yang sudah saya share ke teman-teman, itu adalah video merubah skema elektronika ke layout PCB dengan posisi komponen sesuai dengan skema yang telah ada. Nah, pada video kali ini kita akan meletakkan komponen-komponennya tidak sesuai dengan posisi skemanya. Ya. Sebelum video ini kita lanjut, saya mohon untuk subscribe dan like video ini. Oke, nah sekarang kita akan mulai video ini. Berbeda dengan video pembelajaran kita yang sebelumnya mengenai merubah skema elektronika menjadi layout PCB. Nah, pada video kali ini tidak ada cara bagus gitu ya, termasuk tidak ada cara cepat gitu. Caranya hanya uji coba, buat, dan kalau tidak sesuai ya dihapus gitu ya, try and error lah gitu. Kita buat dulu jalurnya, kalau tidak sesuai ya kita cari jalur yang lain seperti itu. Nah, sebelum kita memulai, yang harus kita ingat-ingat dalam pembuatan ini, pertama, ketika ingin mengubah skema elektronika ke layout PCB, kalian harus tahu juga bentuk fisik gitu ya, dari komponen-komponen yang ada. Nah, kemudian setelah kita tahu bentuk fisiknya gitu kan, kita tahu ada berapa terminal dia, ada berapa kaki-kakinya pada tiap komponen. Nah, baru kemudian kita susun posisinya gitu ya. Setelah disusun posisi komponennya, nah kita buat dulu namanya. Tujuan pembuatan nama ini agar tidak salah dalam menarik jalurnya gitu ya, atau bisa juga tidak membuat kita bingung. Nah, ini komponennya yang mana ya gitu. Nah, selanjutnya tinggal kita hubungkan. Oke, pertama kita mulai seperti gambar yang sudah ada di tampilan video ini gitu ya. Di sini komponen atau rangkaian yang saya gunakan masih seperti video sebelumnya mengenai rangkaian lampu flip-flop. Di sini ada jumlah komponen ya. Ini ada 4 buah resistor ya, 4 buah resistor. Oke, 1 2 3 4, baru ada 2 buah LED, baru ada 2 buah elko atau kapasitor, baru 2 buah BC547. Ini transistor, sebuah baterai dengan saklar gitu ya, pas button lah sini. Seperti yang saya katakan gitu ya, kita harus tahu dulu fisik komponen dari rangkaiannya itu, dari komponen-komponen yang ada pada rangkaian ini gitu. Di video sebelumnya kita sudah melihat bentuk fisiknya. Jadi kalau yang ingin tahu gimana bentuk fisiknya, silakan lihat video sebelum ini. Nanti akan saya sertakan di deskripsinya. Ya. Selanjutnya, mari kita mulai. Nah, kita tahu bahwa resistor ini memiliki 2 buah terminal atau 2 buah kaki. Nah, jadi saya akan susun komponen-komponen ini. Di awal saya buat dulu di resistornya dulu. Resistor saya susun. Nah, dari resistor baru kemudian saya susun kapasitornya. Jadi ada blok resistor, blok kapasitor, blok transistor, blok LED. Nah, baru di bagian bawah itu saya buat baterai dengan saklarnya. Oke, nah ini akan saya mulai ya. Oke, sini saya buat bloknya itu blok resistor dulu. Oke, di sini saya buat blok resistor. Ini ada resistor, ini saya bilang ini R1. Nah, baru saya buat sini R2-nya. Ya. Nah, seperti yang pernah
kita bahas di video sebelumnya, untuk resistor itu kan sebenarnya terminalnya atau kakinya itu kan bisa dibengkokkan sesuai kemauan kita gitu ya. Nah, jadi di sini bisa kalian buat saja posisi terminalnya atau posisi kakinya itu keinginan kalian lah, keinginan kita lah gitu kan. Nah, bisa buat panjang atau lebar karena memang dia tidak presisi sekali, terkecuali kita membuat kaki untuk IC ya, itu harus betul-betul presisi. Ini masih bisa dibengkokkan. Nah, ini saya buat blok pertama ini adalah resistor. Baru setelah blok resistor, saya membuat blok berikutnya itulah kapasitor. Nah, kapasitor juga posisinya itu bisa kita buat sesuai dengan keinginan kita ya. Oke, sebentar ya, ini kayaknya terlalu kecil. Saya coba ini ya. Dibuat agak jarang lah supaya gampang nanti, karena kalau terlalu kali dekat posisinya juga nggak sulit kita nanti untuk melihatnya. Oke, baru di sini saya buatin posisinya kapasitor, agak jarang saya buat posisinya. Ini kapasitor, saya buat di sini kapasitornya. Ya, kapasitor juga kakinya bisa kita besar kecilkan ya. Baru kemudian ada transistor di sini. Nah, transistor seperti yang kita ketahui bahwa BC547 itu memang posisi kaki basis itu memang ada di tengah gitu ya. Jadi saya buat saja basis itu memang ada di tengah di basis. Baru saya buat sini ada kolektor, baru sini emitter. Ini juga basis, kolektor, emitter gitu ya. Baru kemudian lampu LED-nya saya susun di sini. Ini lampu LED, baru di sini. Oke, lampu LED. Nah, di bawahnya saya pasang saklar lah. Di sini saya pasang baterai saja dulu. Ini baterai. Baru saya susun sini saklarnya. Nah, selanjutnya setelah kita letak posisi komponen ya, kita harus beri tanda ya. Kita beri tanda ini kaki. Ini posisinya apa gitu ya, supaya nanti tidak sulit. Di sini kita akan memberikan tanda mana yang R1, mana yang R2 di sini. Sebentar ya. Oke, dari gambar kita bisa tahu bahwa R1, R2, R3, R4 dia terhubung dengan switch satunya. Jadi ini saya hubungkan saja langsung. Sini bisa kita lihat dia oke ya, ini semua terhubung dari R3 ke R4 dia terhubung. Dari R4 R2 terhubung ke R1 terhubung. Baru semuanya dia terhubung juga ke SW
atau ke saklar ya. Nah, baru dari saklar dia terhubung ke baterai, positif baterai. Jadi bagian ini saya anggap dia sebagai positif baterai. Nah, ini tinggal saya hubungkan saja ke positif baterainya. Selanjutnya negatif baterai dia terhubung ke emitter pada TR1 dan TR2. Jadi ini kita hubungkan ke emiternya pada TR1 dan TR2 nih. Oke, selanjutnya dia terhubung dengan emitter pada T2. Oke, ini emitter. Saya ambil gel. Ini bisa kita ambil dari sini ya. Coba kalau dari sini khawatirnya nanti bagian yang ini dia susah terhubungnya kemarin. Jadi ini saya ambil ke tengah-tengah jalur aja dah. Ini ke tengah-tengah jalur. Kemudian saya hubungkan dia ke jalur yang ini. Oke dah. Nah, selanjutnya, jadi saran berikutnya, kalau kita ingin mengubah skema ke layout, yang harus kalian ingat, buatlah dia sesuai jalurnya dulu gitu, supaya nanti kita tidak bingung gitu ya. Kalau pencar-pencar bingung, maksud saya gini, R1, R2, R3, R4 ini kan terhubung nih, satu jalur dulu kita buat nih, satu jalur. Makanya saya buat tadi satu jalur dulu nih ya. Nah, kalau kita main pencar-pencar, misalnya saya hubungkan dulu ini R1, R2, R3, R4 ini saya hubungkan dulu. Nah, baru yang jalur ini tidak saya hubungkan, belakangan saya menghubungkannya. Baru saya coba lompat dia ke ini LED 1, C1 sama T1, TR1. Nah, ini kalau saya buat seperti itu, khawatir nanti kita lupa di tengah jalan, kita ribet itu, akan bingung. Selanjutnya rangkaian mana lagi ya yang harus jalur mana lagi yang harus digunakan. Nah, makanya saran saya teman-teman bisa mencobanya itu sesuai dengan jalurnya saja gitu, mana yang luar dipasang. Nah, jadi jalur yang ini sudah kita pasang nih sepanjang ini yang terhubungnya. Nah, berikutnya saya coba di jalur yang ini, saya coba bagian yang ini nih. Berarti saya hubungkan dia R1 ke LED 1. Oke ya, saya hubungkan yang jalur 1 ke LED 1. R1 ini dia R1, R1 nya saya hubungkan ke LED 1. Ke LED 1. Nah, saya positifnya itu saya anggap yang ini ya. Saya anggap ini bagian positif. Nah, itu ke LED 1. Nah, dari LED 1 kita masuk ke C1 dengan T1. Masuk ke C1. C1 itu yang ini. Oke, ini positifnya saya anggap ini positifnya. Bagian itu saya anggap positif. Oke, saya anggap ini kemari. Oke, saya hubungkan dia ke C1. Nah, baru berikutnya dia ke ke kolektor pada transistor ya. Kalau dihubungkan ke kolektor pada transistor, berarti ini saya hubungkan kemari nih. Aduh. Terus saya ganti aja deh, gini posisinya. Ini karena dia terhubung sama T1, saya ginikan aja nih. Kemari. Baru ini saya hubungkan dengan ini. Oke, ini saya hubungkan dengan ini ya. Nah, jadi katoda pada dioda, baru positif pada kapasitor dengan kolektor pada transistor itu sudah bersatu. Nah, selanjutnya, transistor ini kan masih ada nih. Nah, ini kan sudah tinggal di jalur bagian sini. Nah, di sini saya mau buat di yang ini dulu. Ini udah. Nah, yang inilah saya buat nih. R4 atau ini aja lah. C1 saya hubungkan ke basis TR2. C1, nah C1 ini saya hubungkan ke basis TR2, berarti ini ya. C1 saya hubungkan ke basis TR2. Oke ya. Nah, selanjutnya di sini R2 juga dia terhubung dengan R3 dia terhubung dengan T2. Nah, jadi R3 dia terhubung dengan T2. Mana R3-nya? Nah, ini R3. R3 dia terhubung dengan T2. Jadi posisinya itu adalah C1 R3 dengan T2.
C1, C1, TR2 ini terhubung sama R3, berarti R3 nya tinggal kita ambil kemari aja nih. Agak gampang apa ya, dia langsung ketemu di sini nih. Oke, sudah. Nah, ketemu dia. Nah, berarti jalur ini sudah selesai gitu ya. Berikutnya kita pasang jalur yang ini nih. Oke, dari R4 dia masuk ke LED 2. R4 mana R4 nih? Oke, R4 masuk ke LED 2. LED 2 itu mana? LED 2 itu yang ini. Oke, ini terlalu jauh gitu ya. Ada nggak metode gampangnya? Atau ada nggak yang harus kita hapus di sini? Oke ya, tidak usah dihapus. Kita ambil main celah saja di sini. Ini ada celah di sini. Tapi untuk dapat di situ ini tulisan R3-nya harus saya pindahkan dulu ya. R3 ini saya pindahkan, R4 ini saya, R3 ini saya pindahkan kemari lah. Biar dia bisa lewat nih, R4-nya celahnya kemari baru ke berikutnya. Nah, jadi kan di sini dia R4 dia hubung ke LED 2 nih, positif LED 2. Jadi tinggal kita hubungkan saja. Oke, ini saya ambil posisinya kemari. Saya ambil kemari. Naik ke atas saya buat. Oke, ini agak kemari sedikit aja nih. Oke, ini baru kemari saya buat. Langsung saya hubungkan dia ke LED 2. Nah, selanjutnya dari katoda LED 2 dia terhubung dengan C2, positif C2 dengan T2. Nah, sini berarti ini terhubung sama ini. Nah, jadi posisi ini saya hubungkan dia kemari. Oke, nah selanjutnya dia terhubung positif C2. Nah, positif C2 ini kemarin gimana caranya? Ini kan agak ribet nih, dia terlalu banyak, ada penghalang di sini. Kira-kira ada nggak solusinya supaya bisa terhubung ke situ? Nah, ada. Nah, posisinya kita bisa ambil celah di sini. Tapi kan ada ini, jadi ini bagus kita hapus. Jadi seperti yang saya bilang, ketika kita membuat jalur tidak sesuai dengan posisinya, maka kita akan melakukan apa ya, tidak sesuai dengan posisi skemanya, maka kita harus coba try dan error. Nah, kalau di sini dia ternyata nyangkutnya di sini, ini wajib kita hapus. Jadi di sini saya hapus jalur yang ada di situ gitu ya. Ini wajib gitu. Biasanya nanti kalau mentok, wah nggak bisa lewat dari sini, oke, maka garis yang ini harus kita hapus. Jadi garis penghalangnya itu harus dihapus, dia harus dicari jalan yang lain lah, bahasanya seperti itu. Di sini saya hubungkan saja posisinya itu dari antara di antara celah-celah C2 ini untuk masuk kemari itu ya. Oke, ntar kalau saya buat ini yang belum terhubung tuh R2. R2 itu masuknya ke T1. Oke, T1. Oke, saya coba dulu. Nanti kalau error ya kita ganti lagi. Oke, ini posisinya saya buat di sini. Oke, kemudian baru saya hubungkan dia. Baru saya hubungkan kemari. Kenapa tidak hilang ya? Sedikit ada kerusakan di sini. Oke, berikutnya ya apa tadi ya, LED 2 dia terhubung sama C2. Oke, C2 positif berarti ini ya, C2 positif. Saya ambil posisinya dari atas saja deh supaya tidak merusak kalau ada jalur bawah, kan bagian atas ini tidak digunakan lagi nih. Baru dia terhubung dengan LED, terhubung dengan bagian sini. Oke, sudah.
Nah, selanjutnya ini sudah nih ya, berarti LED 2 yang katodenya terhubung dengan kolektor dan terhubung dengan C2. Nah, berikutnya C2 dia terhubung sama R1. Nah, R1 ini nih. Ini C2 ini terhubung dengan R1 ini. Nah, jadi yang ini ternyata lebih enak. Sebentar dulu ya. Oke, R2 dia terhubung sama C2. Nah, ini terhubung sama C2. Berarti ini saya buat gini aja nih. Ini terhubung dengan C2. Nah, C2 dia tinggal kita hubungkan dengan ini langkah terakhirnya dengan bagian yang ini. Ini bisa kita ambil dari tengah ini atau ada solusi yang lain nggak ya yang kira-kira nggak ngambil ini jadi ada 2 jalur sebenarnya masuk ke tengah. Nggak bagus juga kalau kita buat ada 2 jalur masuk ke tengah. Kok ada 2 jalur masuk ke tengah kurang bagus dia. Jadi solusinya yang tadi ini kita buat, ini kita putar balik saja kemari nih. Kita putar balik saja nih. Oke ya, sebentar ya, ini bagus saya buat ini. Nah, ini saya buat agak lebar sedikit aja biar ada jalur yang bisa masuk dia. Ini saya buat lebar-lebar supaya nanti jalur ini bisa saya putar arah seperti itu. Oke, nah ini berikutnya ini saya hapus saja ininya, jalurnya ini. Nah, ini saya putar saja jalurnya, saya putar. Nah, posisinya ini oke ya, kita ambil dia memutar saja kemari ya, saya buat kemari. Oke, kemari. Ya, nah yang ini tinggal kita hubungkan saja nih. Tinggal langkah akhirnya itu C2 bagian negatif itu terhubung dengan T1. Nah, ini langkah akhirnya seperti ini. Dan skema pun selesai ya. Dan skema pun akhirnya selesai. Ya, ini ya demikian untuk video kita kali ini. Saya harap video ini bisa menambah pengetahuan kita tentang skema rangkaian elektronika. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.